Selamat pagi anak-anakku semua. Sampai jumpa lagi ya pada pertemuan pagi hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama, memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali pembelajaran dengan sehat walafiat. Bu R doakan sehat semua, tidak ada halangan apapun, dan semoga pembelajaran pagi hari ini berjalan dengan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya, memohon agar diberi kelancaran. Sebelum berdoa, Bu R akan melihat anak-anak, apakah anak-anak semangat atau tidak. Semoga hari ini anak-anak tetap semangat ya, walaupun dalam kondisi pandemi tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan ya, yang di rumah ataupun yang ada di sekolah ataupun ada yang di kelas. Tetap jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bu R pimpin berdoa, dipersilahkan. Selesai. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas ya, yang di kelas bisa melihat tayangan Bu R di PowerPoint, yang di rumah melihat tayangan yang Bu R slide. Nah, pada pagi hari ini Bu R akan menjelaskan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia ya. Untuk itu anak-anak persiapkan buku paket ya, kemudian buka link yang sudah Bu R kirim di WA grup ya. Sebelum mulai pembelajaran, Bu R akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, mengidentifikasi hakikat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian menunjukkan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menunjukkan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Kemudian, anak-anak membuat dan menyajikan hasil telaah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Kemudian kita semua harus bagaimana sikap bersyukur ya atas Undang-Undang Dasar ya yang sudah ditetapkan dari Pancasila Dasar Negara sampai penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengembangkan sikap tanggung jawab, peduli, saling menghormati terhadap sesama. Itulah tujuan pembelajaran materi pada pagi hari ini anak-anak. Nah, kemarin Bu Erlia itu sudah menjelaskan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Perhatikan pada gambar berikut.
Kira-kira pada gambar berikut itu sidang pertama PPKI yang memuat kira-kira itu hasil sidangnya, ya, bukan kira-kira, tapi hasil sidangnya itu apa saja anak-anak. Nah, perhatikan. Yang pertama, ya, penetapan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kemudian yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, perhatikan gambar yang ada di samping. Itu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertulis negara Indonesia yang memiliki aturan. Nah, penting gak sih sebuah hukum dasar di Indonesia? Penting sekali. Karena apa? Ya, selain mengatur warga negara, mengatur penyelenggara negara di Indonesia. Nah, kira-kira Bu R mau tanya, ya, anak-anak di rumah sudah memiliki undang-undang dasar ataupun yang di kelas, ya. Isi dari undang-undang dasar itu apa toh? Terdiri ada apa saja? Ada pembukaan, pasal-pasal, pasal aturan peralihan dan aturan tambahan. Di situ isi ada bab, pasal, ayat. Nah, itu merupakan aturan untuk mengatur warga negara. Bayangkan kalau tidak ada aturan di negara kita secara hukum, apakah proses penyelenggaraan dan bagaimana warga negara, apakah akan tertib, apakah akan berjalannya sendiri tanpa ada aturan? Nah, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, yang kedua, tata urutan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan sumber hukum tertinggi di negara Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah, provinsi. Dan yang terakhir, peraturan kabupaten atau kota. Ini merupakan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Berarti urutan pertama sumber hukum yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya peraturan presiden, ketetapan MPR harus mengacu pada aturan Undang-Undang Dasar. Ketika Undang-Undang Pepres membuat aturan, ya. Jadi di sini fungsi Undang-Undang Dasar itu sebagai apa anak-anak? Ya. Anak-anak yang di rumah bisa menjawab pertanyaan dari Bu Erlia, ya. Nanti bisa disampaikan melalui meeting, ya, bersama. Fungsi dari Undang-Undang Dasar, kemudian mengapa harus ada Undang-Undang Dasar. Artinya
arti pentingnya itu untuk apa? Untuk negara kita, bahkan masyarakat kita, ya. Nah, kemudian arti penting, ya, sebagai landasan struktural penyelenggara pemerintah negara Indonesia. Yang kedua, tugas wewenang badan-badan yang ada dalam penyelenggara negara Republik Indonesia semua diatur oleh Undang-Undang Dasar, ya. Para pemegang kekuasaan, ya, tidak boleh mengambil atau membuat keputusan, ya, dan harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bertugas sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang dan tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Nah, itu arti pentingnya. Berarti mengatur penyelenggara negara. Kemudian, ya, kalau kalian lihat anak-anak, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Yang pertama, pokok pikiran yang pertama dalam pembukaan yaitu persatuan. Yang kedua, keadilan sosial. Yang ketiga, kedaulatan rakyat, permusyawaratan. Yang keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Ya. Nah, arti penting Undang-Undang Dasar 1945, anak-anak dibuka undang-undangnya, dapat dilihat dari pembukaan alinea pertama, kedua, ketiga, yaitu memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, ya, yang sebagai berikut. Yang pertama, alinea pertama itu menjelaskan suatu kemerdekaan, bahwa kita lepas dari penjajah, ya, negara Indonesia lepas dari penjajah, karena penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, tindakan yang suatu diskriminatif. Kemudian yang kedua, alinea kedua, ya, menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan, ya. Alinea kedua ini menjelaskan isi bagaimana kita mengisi kemerdekaan, ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea ketiga ini ada kaitannya dengan teks proklamasi. Di alinea ketiga menyatakan kemerdekaan Indonesia dan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, bentuk di mana alinea 3 memuat secara spiritual. Yang keempat, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alinea keempat ini memuat tujuan dari negara, ya, tujuan negara, dasar negara Indonesia, dan memuat di mana dasar dari pembuatan
Undang-Undang Dasar yang termuat pembukaan kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar, ke dalam pasal-pasalnya. Nah, kemudian arti penting dari warga negara, ya. Ini arti penting untuk warga negara. Kenapa kok sebuah berdirinya negara harus memiliki hukum dasar? Nah, hukum dasar kita jelas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Warga negara sebagai pedoman pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, pengendalian hidup. Artinya, kita sebagai warga negara itu harus patuh terhadap negara, aturan, ya, memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk negara. Sehingga apa? Sehingga dapat berjalan serasi, harmonis tanpa ada perselisihan dan kesalahpahaman antar masyarakat, individu ataupun kelompok. Jadi misal begini, contoh hal saja, apabila di lalu lintas itu tidak ada aturan memakai helm, sabuk pengaman, kemudian tidak ada lampu merah, surat-surat kendaraan, apakah kita sebagai sesama pengendara itu akan merasakan terlindungi? Pasti tidak akan, karena akan terjadi kemacetan, kecelakaan. Nah, artinya di dalam jalan raya tersebut timbul ketidakaturan. Nah, maka itu sebagai contoh hal kecil saja, ya. Maka perlunya suatu aturan untuk masyarakat, yang dimana kita hidup di masyarakat, bangsa dan negara memiliki pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, Undang-Undang Dasar itu menciptakan sebuah ketertiban bagi masyarakatnya dan kerukunan bagi masyarakat. Nah, kemudian untuk bangsa dan negara apa? Sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya, seperti peraturan daerah, peraturan dari provinsi. Contoh halnya seperti kondisi sekarang. Kenapa kita harus pakai masker? Ya. Dulu anak-anak dan ibu guru tidak mau kemana saja, kemudian sekolah itu bebas. Sekarang wajib pakai masker karena ini kondisi negara, semua negara itu sedang terkena virus. Nah, saat di daerah-daerah seperti Kota Semarang, peraturan daerah kota wajib memakai masker di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan di rumah, di mana-mana. Jika sekolah, ya, itu kan peraturan yang membuat dari Menteri Kesehatan. Jika ada sekolah yang memberlakukan boleh melepas masker, maka sekolah tersebut sudah melanggar aturan dari Menteri, ya, peraturan yang ada di atasnya. Nah, maka saat kewajiban memakai masker di daerah, kemudian
entah itu di kota ataupun di kabupaten atau antar daerah provinsi, itu yang membuat aturan yang di atas. Maka aturan daerah itu tidak boleh menyimpang dari aturan pemerintah pusat. Itu sebagai contoh saja ya. Materi yang Bu R sampaikan, ada pertanyaan-pertanyaan yang setelah ini akan kita bahas. Silahkan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu R ya. Yang pertama, pengertian Undang-Undang Dasar, hakikatnya. Kemudian yang kedua, fungsi. Apa fungsi? Arti pentingnya Undang-Undang Dasar bagi warga negara dan bangsa negara. Yang ketiga, kedudukan. Apa kedudukan negara Undang-Undang Dasar Negara Indonesia? Kedudukannya itu apa? Di kedudukan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, silahkan anak-anak jawab. Setelah ini kita bahas bersama ya, saling bertanya, saling diskusi di kelas ataupun melalui meeting ya. Dan mohon hasilnya nanti bisa dipresentasikan. Ini tuh individu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bahas bersama-sama. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.